Saudari-saudara yang terkasih, sebenarnya saya sulit menyampaikan renungan untuk sore ini karena kata Yesus itu terasa agak keras. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Saya akan mulai dari satu ungkapan yang pernah saya baca, sudah pernah saudara-saudari baca juga. Tidak sekeras ini, tapi arahnya sama. Dikatakan demikian, uang itu bisa membeli rumah mewah, tapi bukan tempat tinggal yang nyaman. Bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. Bisa membeli makanan yang mahal, tapi bukan selera. Bisa membeli pakaian yang sangat-sangat mewah, tapi bukan sikap hidup yang berbudaya. Bisa membeli perhiasan yang sangat-sangat mahal, tapi bukan kecantikan alami. Bisa membeli hiburan, tetapi bukan kebahagiaan. Bisa membeli bermacam-macam buku, tetapi bukan kecerdasan. Bisa membeli ranjang yang mewah, tapi bukan tidur yang nyenyak. Dan bisa membeli karcis kemanapun juga, kecuali ke surga. Kekayaan adalah sesuatu yang baik. Dalam perjanjian lama, orang yang diberkati Tuhan itu tandanya adalah orang kaya. Dalam banyak mazmur, dalam banyak teks kebijaksanaan, Amsal, dikatakan bahwa orang-orang kaya itulah orang-orang yang diberkati. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang mempunyai masalah. Dan tanda petik kadang-kadang dalam perjanjian lama disebut juga hukuman. Nah, mungkin dia pernah berdosa. Begitu pandangan tidak suci pada saat tertentu di perjanjian lama tentang harta milik, tentang uang, kekayaan dan kemiskinan. Lalu mengapa Yesus memakai kalimat yang terasa agak sakit telinga kita ini? Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menyampaikan kalimat ini dalam konteks bacaan hari ini, bukan secara keseluruhan. Ada seorang muda yang kaya datang. Bu, saya mau masuk kerajaan Allah. Apa yang saya buat? Oh, Yesus menderetkan 10 lala itu. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, harus begini, harus begini. Oh, saya sudah membuat itu sejak masa muda. Apalagi yang kurang? Yesus mengasihi orang muda kaya itu. Satu lagi kekurangannya. Pergilah, jualah milikmu, berikan pada orang-orang miskin, dan kemudian datanglah, ikutilah. Yesus tidak mengatakan pada Petrus ketika Petrus dan Andreas mau mengikuti dia. Dia hanya mengatakan ikutilah aku. Tidak dikatakan pada Petrus jual kapalmu itu. Dan kenyataan setelah Yesus bangkitkan, Petrus mereka masih kembali ke kampung halamannya Galilea dan masih menjalani ikan, dia masih punya kapalnya. Begitu juga rasul-rasul lain. Andreas, Yakobus, Yohanes, tidak Yesus minta menjual miliknya lalu mengikuti dia. Silakan naik, itu sudah. Tapi mengapa kepada pemuda ini jual milik, berikan pada orang miskin dan ikutilah aku. Yesus tidak mau menyiksa orang muda itu. Yesus tidak mau membuat dia kehilangan keselamatan. Yesus mengasihi dia. Dikatakan Yesus mengasihi dia. Kalimatnya bagus sekali.
Yesus menelan dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jual apa yang kau miliki, berikan kepada orang miskin, kau akan beroleh harta di surga, datanglah kembali dari kita. Dalam giliran rasa kasih Yesus meminta anak muda itu untuk menjual dirinya. Kenapa? Karena anak muda ini berbeda dengan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Matius, Zakheus. Kekurangannya ialah anak muda ini terikat kepada hartanya, dan dengan harta itulah dia merasa dirinya bisa berbuat apa saja. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Sejak mula aku telah melakukannya. Jadi Yesus melihat hal yang mengganjal dari kesulitan orang muda ini untuk mengikuti kerajaan maksudnya Allah bukan terletak pada hartanya, tapi pada bagaimana sikapnya terhadap harta tersebut. Dia merasa diri menjadi Tuhan Allah. Dia merasa diri bisa menjadi berbuat apa saja karena dia punya uang. Petrus, Yakobus, mereka melepaskan. Tidak ada kesulitan untuk mereka melepaskan kapal dan segala miliknya itu. Bahkan Matius yang begitu kaya, cukai, dia tinggalkan semua karena mereka mempunyai kelepasan batin, tidak terikat kepada milik, tidak merasa menjadi Tuhan tanda petik untuk orang lain karena saya punya uang saya bisa mengatur hidup saya bisa membuat ini dan itu. Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 adalah uang. Segala-galanya memang beruang, tetapi uang bukan segala-galanya. Jadi Yesus mau melepaskan penjara lembu ini dari orang tersebut. Karena kepada dia lah Yesus katakan, jual milikmu. Karena itulah yang menghambat engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Engkau menuhankan harta, engkau menuhankan uang, yang engkau merasa diri berkuasa dan tidak sanggup membiarkan Tuhan mengatur hidup. Tuhan menuntun hidup. Engkau yang mau menuntun Tuhan, engkau yang mau menuntun orang-orang lain. Nah, inilah kebijaksanaan yang perlu kita miliki. Yesus tidak mengecam kekayaan. Yesus tidak mengecam uang. Uang dalam dirinya itu bisa baik, bisa buruk, netral. Dia bukan tujuan, dia sarana. Bisa kita pakai dengan bijaksana, tapi juga bisa menjerumuskan kita. Jadi Yesus mau menempatkan orang muda itu pada posisi yang benar, bagaimana sikap dia terhadap harta milik. Lepaskan itu. Jadikan itu alat untuk membantu, bukan alat menguasai kamu. Alat untuk melayani, bukan alat untuk menindas. Alat untuk memuji Tuhan, bukan alat yang membuat Tuhan bagi dirimu. Bacaan kedua hari ini dan mendengarkan bagaimana penulis surat Ibrani mengatakan, hendaklah kita sungguh-sungguh menjadi orang bijaksana dengan mengandalkan firman Allah. Dan siapa firman Allah? Yesus sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan bagaimana Yesus menjadi contoh bagi kita, dia rela menjadi orang yang rendah hati, orang yang melayani, orang yang bersikap baik kepada orang lain, bukan orang yang menindas dengan kuasanya, bukan orang-orang yang merasa diri mampu melakukan segala-galanya karena punya uang dan sombong, angkuh, memandang orang yang rendah. Hari-hari ini kita baca, kita dengarkan di dalam berita medsos atau dalam surat kabar bagaimana banyak orang terjerat masalah dengan uang kan? Dan justru orang-orang yang terjerat masalah uang bukan orang-orang miskin. Oke,
ketika orang miskin punya masalah uang, tetapi tidak mau kita berhadapan dengan pengadilan biasanya. Kita berhadapan dengan persoalan hidup sehari-hari. Baik, tapi lihatlah yang berhadapan dengan pengadilan, yang tertangkap ya. Yang belum tertangkap kita tidak tahu. Justru mereka yang punya harta bukan lagi jutaan atau ratusan juta, bulan miliar, ratusan miliar, triliunan. Jadi karena mereka mungkin tidak merasa amat puas dengan uang. Semakin punya, semakin haus. Seperti orang minum air garam. Semakin ditambah air garam, semakin banyak kita minum, semakin haus. Dan inilah yang diawasi oleh Yesus dari orang yang kaya itu, dari kita masing-masing. Materi dan uang bukan hal yang jelek, makanya kita harus bekerja. Kata Yesus sendiri, barang siapa tidak bekerja, jangan dia makan. Itu dikatakan jelas dalam surat 2 Tesalonika dari Rasul Paulus. Barang siapa tidak bekerja, jangan dia makan. Oke, kita harus bekerja untuk kesejahteraan hidup kita, tetapi bukan membuat kita menjadi sombong, menjadi orang yang melupakan Tuhan, menjadi orang yang menindas orang lain, memandang tinggi diri sendiri dan memandang rendah yang lainnya. Kita bisa menjadi orang yang super kaya, bisa menjadi orang yang disegani, tapi bukan orang yang sungguh-sungguh dihormati dari hati. Orang mungkin hanya memandang kita tinggi hanya karena uang kita, tapi begitu kita jatuh, semua teman kita hilang serentak saja. Karena uang bukan tujuan hidup kita seharusnya. Uang hanya adalah sarana bagi kita. Jadi saudara-saudara kasih, jangan kita takut hanya karena saya punya deposito di bank sekarang 1 M, saya tidak masuk kerajaan Allah. Atau saya punya tabungan di bank BNI 300 juta, aduh saya tidak bisa masuk kerajaan Allah. Jangan takut, jangan takut. Tidak boleh punya uang 20 triliun tidak, tapi pakailah itu untuk Tuhan, untuk kebaikan sesama kita. Jangan menuhankan Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang buat kita bisa membuat uang kita melayani Tuhan dan sesama kita. Yesus berbicara karena kecenderungan tadi itu yang diawasi oleh Yesus. Kalau kita membiarkan Tuhan menguasai kita, uang menguasai kita, menjadi Tuhan atas diri kita, maka kita memang tidak bisa masuk kerajaan Allah. Lebih mudah unta kita dorong-dorong masuk lubang jarum itu. Tapi kalau kita sungguh membiarkan sabda Allah menuntun hidup kita, buat kita bijaksana dengan uang, maka kita juga akan masuk golongan-golongan yang dipuji oleh Yesus. Biarkanlah sabda Allah, Yesus Tuhan kita yang hidup, merajai hidup kita, menuntun kita, dan membawa kita masuk pintu kerajaan Dia. Paulus dalam surat Timotius mengatakan dengan baik, betapa firman Tuhan itu sungguh-sungguh bisa membantu kita. Dia katakan demikian, kalau saya baca firman-Nya, semua tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, maksudnya kitab suci firman Allah, untuk menyatakan kesalahan, Kalau kita cenderung atau menjadi sombong karena punya materi, karena punya uang, maka kita harus sadar kita ditegur oleh Tuhan melalui sabda untuk memperbaiki kelakuan. Kadang-kadang kita tahu bahwa harta kekayaan kita membuat kita justru terusir, menyingkir dari orang lain, atau orang lain tersingkir dari kita. Maka kita harus memperbaiki hidup kita dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, barang paket ini perhatikan yang mendidik orang dalam kebenaran. Apa kebenaran kita? Sabda Tuhan, Injil kita.
Apa kebenaran kita mengasihi Tuhan dan sesama kita? Apa kebenaran kita melayani Tuhan seperti Tuhan melayani kita? Seperti Tuhan mengatakan kepada Petrus, kalau aku guru dan Tuhan mencuci kaki, maka engkau juga harus berani mencuci kaki sesamamu. Nemo dat kuat menghabis. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan apa yang ia tidak miliki. Bagaimana kita bisa menyampaikan hal tersebut? Memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memberikan sabda Allah, mendidik kita menjadi bijaksana. Kita pertama-tama harus memiliki dulu nilai-nilai tersebut dan sabda Allah tersebut. Baru kita bisa bagikan pada orang lain. Sore ini Tuhan menyadarkan kita kembali apa yang lebih penting dalam hidup kita. Kekayaan materi sangat berguna untuk kesejahteraan hidup manusia, tapi bukan satu-satunya. Tuhan adalah nilai terutama dari hidup kita. Sabdanya yang hidup dan yang berpikir dalam bersuci adalah penuntun kita pada kebenaran, perbaikan hidup, hikmat yang benar. Supaya kita semua memasuki kerajaan Allah dan bisa berbahagia bersama dengan Tuhan Allah, bersama para kudus dan para malaikat di surga. Jangan takut kalau engkau melakukan hal-hal seperti ini, kata Yesus. Di dunia ini kamu sudah menerima beratus kali lipat. Dan itu benar. Kalau kita menjadi orang baik, orang yang sungguh-sungguh melayani orang lain, semua orang tua akan menjadi orang tua kita, menerima kita sebagai anak. Semua orang lain menerima kita sebagai saudara-saudarinya dengan penuh senang hati. Kalau kita jadi orang baik, orang kudus, orang saleh, orang yang mau melayani, orang yang rendah hati, semua orang akan berlomba-lomba menjadi sahabat yang baik untuk kita, saudara yang baik untuk kita, orang tua yang baik untuk kita. Dan kita yakin Tuhan menyediakan bagi kita tempat kediaman abadi di surga bila kita pulang